kota sendiri saja, sepanjang tahun 2014 ini Polda Metro Jaya Ditlantas telah menyita 11 mobil mewah, 3 Porsche, 3 Ferrari, dan sisanya adalah Lamborghini. Masalahnya bervariasi mulai dari melanggar lampu lalu lintas hingga tak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat dan juga mobil mewah bodong atau ilegal. Nah, dari 11 mobil tersebut, 6 sudah dikembalikan, 8 sudah dikembalikan pemiliknya dan 3 masih berada di tangan Ditlantas Polda Metro Jaya. 2 diantaranya berada di tempat saya berada saat ini, yakni 2 mobil Ferrari, 1 kuning, 1 hijau. Yang hijau ini adalah diduga dimiliki oleh politisi P3 yang duduk di DPRD DKI Jakarta, yakni Abraham Lunggana alias Haji Lulung, di mana mobil ini sempat membuat kehebohan, menjadi sorotan publik karena dibawa atau ditumpangi oleh Haji Lulung pada saat menghadiri acara pelantikan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan mobil mewah kerap tersangkut masalah? Apakah karena pengawasan dan penindakan yang tidak tegas terhadap mobil mewah? Lalu benarkah ada unsur kesengajaan dari pemilik mobil mewah nakal yang enggan mengurus kelengkapan surat-surat mobil mewahnya untuk menghindari pajak? Nah, saya akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang sudah berada saat ini, yakni yang pertama Kasubdit Gakum, Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono Daniel. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dan juga pengamat otomotif Mas Didi Hardianto. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mas Didi. Oke, kita ke Pak Hindarso dulu. Ini sepanjang tahun 2014 11 mobil, betul ya datanya ya? Dan masih ada 2 di sini, satu lagi di Polda. Di Polda. Ditkrimum. Di Ditkrimum. Ya. Itu Lamborghini juga ya? Ya. Jadi Warna totalnya putih. 3 warna putih, 3 Lamborghini yang masih ada. Apa saja sih sebenarnya penyebab mobil-mobil mewah ini terjaring razia sepanjang Ya, tahun ini? ini tadi kita lihat ulasan dari Mas ya, menyampaikan tadi kaitan masalah ketidaktegasan. Ini kita tunjukkan bahwa polisi ini sekarang tidak main-main untuk melakukan penertiban atau penindakan. Yang pertama kaitan ini dengan adanya upaya seperti ini untuk menekan para pengendara kendaraan yang dikatakan bodong. Dengan seperti ini mereka takut, dengan seperti ini mereka berpikir bagaimana lagi kesempatan untuk menggunakan motor itu, mobil itu, kendaraan itu. Kendaraan-kendaraan yang kita amankan ini adalah sebenarnya pertama, kenapa dia menggunakan nopol palsu, makanya kita amankan. Ternyata memang betul surat-suratnya tidak ada, karena masih dalam proses pengakuan. Setelah itu kami amankan kendaraan, kita tarik, kita cek, kita periksa, baik dokumen, semua pengemudi, pemilik, ATPM yang dikatakan APM, yang menjual kendaraan tersebut, kita periksa semuanya. Namun demikian ternyata memang kendaraan itu betul, ada dokumennya. Namun memang masih proses dalam akan didaftarkan kepada pihak kepolisian, karena fakturnya belum keluar. Jadi dokumennya belum resmi tapi mobilnya sudah jalan? Iya, kan? Karena faktur kendaraan mobil mewah ini beda dengan kendaraan-kendaraan biasa. Di 1 bulan sudah selesai, 3 minggu. Namun demikian, kita juga mobil seperti build up, Alphard atau Velfire itu mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan. Kendaraan ini dikatakan agak lama. Kenapa? Ini 5-6 bulan baru keluar fakturnya. Nah, di sini mereka sebenarnya tidak ada atau tidak diperbolehkan tanpa hak untuk mengendarai kendaraan ini di jalan umum. Bagaimana apabila terlibat laka lantas yang melibatkan orang lain meninggal dunia atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan mengganggu ketertiban. Oke. Nah, ini kan sebenarnya mobil mewah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya sebenarnya, Pak Hindarso. Ya. Dari beberapa tahun bahkan tarik ke belakang sudah bukan sesuatu yang baru kalau kita lihat, terutama di ibu kota, malah melintas di jalan. Tetapi kalau kita tahu kenapa baru sekarang ada penegakan atau setidaknya razia untuk mobil-mobil mewah? Ya, perlu diketahui kita melakukan penindakan ini sudah lama. Ya, tahun 2013 kita sudah melakukan penindakan. Yang mana yang terlibat waktu itu di Asia Afrika, saya sendiri kebetulan yang melakukan penindakan. Waktu itu mobil Porsche warna hitam, seorang mahasiswa dari BINUS. Satu lagi adalah kendaraan yang melintas di jalur busway, yaitu Lamborghini, Ferrari, dengan Porsche. Kita ada data. Namun demikian, karena ini di belakang Mapolda, di SCBD itu sering suara ini juga mengganggu. Komplain dari masyarakat, kita datangi. Ternyata betul, memang ada kebut-kebutan. Memang dari salah satu kendaraan ini tidak terlibat kebut-kebutan, memang melintas. Namun demikian kita berhentikan, kita cek surat-suratnya tidak ada. Baik. Kalau dari Mas Didi sendiri, catatannya sebagai pengamat otomotif, kalau melihat penindakan terhadap mobil mewah, apakah ini sesuatu yang sudah berlangsung, katakanlah, tarik jauh ke belakang, 5-10 tahun atau rutin dilakukan, atau baru-belakangan, baru-baru ini saja dilakukan? Kalau saya lihat khususnya di jalan utama protokoler, seperti protokol maksudnya di Semanggi dan sebagainya,
Memang kita lihat banyak sebelah kanan jalan itu jalur busway dilalui oleh mobil yang langsung masuk ke jalur tersebut. Cuman kita juga mengingatkan kepada khususnya pengguna atau pemilik dari kendaraan mewah seperti ini, karena dia ini kan eye catching, Pak. Ya, dilihat oleh gampang dilihat dan ketahuan. Nah, sebagai pemilik harus tahu diri juga gitu kan. Ya kalau dia nggak mungkin dia ngebut di situ, itu jalanan macet, ya kan. Tapi di samping kelengkapan dari surat-surat yang ada dan juga penggunaannya juga harus dia sopan santunnya diutamakan. Karena tertib berlalu lintas seperti safety driving dan sebagainya itu tidak terlepas dari kedisiplinan daripada pemiliknya sendiri, ya kan. Seorang pemilik kendaraan seperti ini kan dia seorang yang punya, ya kan. Ya kita kalau mau punya ya kita seperti padi lah, agak mendukung sedikit supaya apa? Supaya ya mobil ini kan takut ada kecemburuan sosial. Nah, jadi memang yang terdata di Polda kan bahwa ada beberapa. Sebetulnya yang mobil-mobil lain juga banyak yang masuk. Jalur yang bisa ditangkap oleh polisi. Cuman ini memang dia harus kalau bisa janganlah lewat jalur itu ya, karena memang kendaraan ini saya kembali sampaikan bahwa ya jangan sampai terjadi kecemburuan sosial. Oke. Tapi masalahnya Pak Indarso banyak yang kritis melihat masalah ini adalah melihat bahwa ini kok kalau dulu kita sering lihat ada semacam tebang pilih gitu ya. Mobil-mobil ini dibiarkan lewat saja, tetapi mobil-mobil yang tidak termasuk kategori mewah, nah baru itu yang dikenakan penindakan. Tetapi baru belakangan ini justru ada kesamaan dalam penindakan, tetapi bahkan justru lebih eksklusif bahkan. Justru sekarang mobil-mobil mewahnya aja gitu yang disorot. Ya, jadi gini, kita perlu jelaskan bahwa selama ini mungkin penindakan itu tidak pernah menggandeng rekan-rekan media. Makanya saya sebagai Kasudit Gakum mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh tugas kepolisian, ini loh kita yang udah lakukan. Seperti kita tangani laka lantas, bagaimana laka lantasnya sebelumnya, kita tangani seperti apa. Ini kita perlihatkan bagaimana penanganan kepolisian. Kita terbuka, silakan untuk dilihat. Kita juga sampaikan udah P21, kita serahkan kejaksaan, kita expose sampai dengan persidangan selesai tugas kepolisian untuk membuktikan bahwa sebagai kasus itu yang namanya kasus gelap, abu-abu, sampai hingga terang, itu polisi melakukan upaya melalui BAP, kita jelas, kita limpahkan. Nah di sini, makanya di sini selalu teman-teman media terima kasih adalah memelihatkan bahwa kita tidak pernah tebang pilih atau dikatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, ini nggak ada. Mohon maaf, kita sama sekali bahwa kita profesional, karena ini semuanya jabatan ini kan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tangani, dan apa akhirnya kesimpulan dari akhir ini. Kita memang kalau memang mobil kendaraan ini nanti ternyata kita sudah cek dokumen lengkap, kita akan kembalikan dengan syarat bahwa kendaraan ini nggak boleh digunakan sebelum surat-surat resminya hadir atau ada. Kalau sampai ketahuan kembali, kita akan tahan di sini hingga sampai surat-suratnya keluar. Oke, jadi tidak ada motivasi khusus lah ya, kenapa mobil mewah sekarang. Tidak ada. Memang kita berburu mobil bodong, baik mewah ataupun tidak mewah. Satu, perlakuannya sama. Ya, kedua, kita lagi berburu dengan kemacetan. Bagaimana titik-titik kemacetan? Memang jumlah kendaraan di Jakarta sudah terlalu banyak. Namun demikian, titik-titik kemacetan akibat daripada angkutan umum maupun pribadi yang berhenti tidak pada tempatnya, yang potensi mengakibatkan rawan macet. Ini berbicara rawan macet. Ini kita mulai kita sisir. Mana yang bisa kita lakukan dari upaya kepolisian? Kita ajak dengan instansi terkait, baik di Subdinas Perparkiran, ataupun kaitan masalah rambu, ataupun kaitan masalah Satpol PP untuk penertiban pedagang-pedagang yang di sekitar pasar atau di sekitar rumah makan yang mengakibatkan. Kita ketahui rumah makan di Senopati itu tempat parkirnya di mana. Itu mengakibatkan macet sampai dengan Walter Mongen City maupun Gunawarman ataupun di dekat SMA Penerbangan. Itu Mas. Oke, baik. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba melihat lebih dalam lagi apa saja sebenarnya yang menjadi kategori pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pemilik maupun juga dealer mobil-mobil mewah ini, dan juga statistik ya Mas Didi ya, kepemilikan mobil mewah khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Waktu itu sempat kita singgung untuk di KPK kan, berapa banyak mobil. Nanti Mas tanya gitu. Kenapa dia berani Oke, kita ke Pak Indarso dulu. Ini sepanjang tahun 2014 11 mobil, betul ya datanya ya? Dan masih ada 2 di sini, satu lagi di Polda. Di Polda. Ditkrimum. Di Ditkrimum. Ya. Itu Lamborghini juga ya? Ya. Jadi warna putih. 3 warna putih. Ya. 3 Lamborghini yang masih ada. Apa saja sih sebenarnya penyebab mobil-mobil mewah ini terjaring razia sepanjang tahun ini? Ini tadi kita lihat ulasan dari Mas ya, menyampaikan tadi kaitan masalah ketidaktegasan
Ini kita tunjukkan bahwa polisi ini sekarang tidak main-main untuk melakukan penertiban atau penindakan. Yang pertama kaitan ini dengan adanya upaya seperti ini untuk menekan para pengendara kendaraan yang dikatakan bodong. Dengan seperti ini mereka takut. Dengan seperti ini mereka berpikir bagaimana lagi kesempatan untuk menggunakan motor itu, mobil itu, kendaraan itu. Kendaraan-kendaraan yang kita amankan ini adalah sebenarnya pertama kenapa dia menggunakan nopol palsu. Makanya kita amankan. Ternyata memang betul surat-suratnya tidak ada. Karena masih dalam proses pengakuan. Setelah itu kami amankan kendaraan, kita tarik, kita cek, kita periksa, baik dokumen, semua pengemudi, pemilik, ATPM yang dikatakan APM, yang menjual kendaraan tersebut, kita periksa semuanya. Namun demikian ternyata memang kendaraan itu betul, ada dokumennya. Namun memang masih proses dalam akan didaftarkan kepada pihak kepolisian karena fakturnya belum keluar. Jadi dokumennya belum resmi tapi mobilnya sudah jalan. Iya, kan? karena faktur kendaraan mobil mewah ini beda dengan Jadi memang yang terdata di Polda kan bahwa ada beberapa. Sebetulnya yang mobil-mobil lain juga banyak yang masuk. Jalur yang bisa ditangkap oleh polisi. Cuman ini memang dia harus kalau bisa janganlah lewat jalan itu ya. Karena memang kendaraan ini saya kembali sampaikan bahwa ya jangan sampai terjadi kecemburuan sosial. Oke. Tapi masalahnya Pak Inarso banyak yang kritis melihat masalah ini adalah melihat bahwa ini kok kalau dulu kita sering lihat ada semacam tebang pilih gitu ya. Mobil-mobil ini dibiarkan lewat saja, tetapi mobil-mobil yang tidak termasuk kategori mewah, nah baru itu yang dikenakan penindakan. Tetapi baru belakangan ini justru ada kesamaan dalam penindakan, tetapi bahkan justru lebih eksklusif bahkan. Justru sekarang mobil-mobil mewahnya aja gitu yang disorot. Ya, jadi gini, kita perlu jelaskan bahwa selama ini mungkin penindakan itu tidak pernah menggandeng rekan-rekan media. Makanya saya sebagai Kasudit Gakum mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh tugas kepolisian, ini loh kita yang udah lakukan. Seperti kita tangani laka lantas, bagaimana laka lantasnya sebelumnya, kita tangani seperti apa. Ini kita perlihatkan bagaimana penanganan kepolisian, kita terbuka silakan untuk dilihat. Kita juga sampaikan udah P21, kita serahkan kejaksaan, kita expose sampai dengan persidangan selesai tugas kepolisian untuk membuktikan bahwa sebagai kasus itu yang namanya kasus gelap, kendaraan biasa di 1 bulan udah selesai 3 minggu. Namun demikian kita juga mobil seperti build up, Alphard atau Velfire itu mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan. Kendaraan ini dikatakan agak lama. Kenapa? Ini 5 sampai 6 bulan baru keluar fakturnya. Nah di sini mereka sebenarnya tidak ada atau tidak diperbolehkan tanpa hak untuk mengendarai kendaraan ini di jalan umum. Bagaimana apabila terlibat laka lantas yang melibatkan orang lain meninggal dunia atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan mengganggu ketertiban. Oke. Nah ini kan sebenarnya mobil mewah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya sebenarnya Pak Inarso ya. Dari beberapa tahun bahkan tarik ke belakang sudah bukan sesuatu yang baru kalau kita lihat terutama di ibu kota. Malah melintas di jalan. Tetapi kalau kita tahu kenapa baru sekarang ada penegakan atau setidaknya razia untuk mobil-mobil mewah? Ya, perlu diketahui kita melakukan penindakan ini sudah lama. Ya, tahun 2013 kita sudah melakukan penindakan. Yang mana yang terlibat waktu itu di Asia Afrika, saya sendiri kebetulan yang melakukan penindakan. Waktu itu mobil Porsche warna hitam, seorang mahasiswa dari BINUS. Satu lagi adalah kendaraan yang melintas di jalur busway, yaitu Lamborghini, Ferrari, dengan Porsche. Kita ada data. Namun demikian, karena ini di belakang Mapolda, di SCBD itu sering suara ini juga mengganggu, komplain dari masyarakat, kita datangi. Ternyata betul, memang ada kebut-kebutan. Memang dari salah satu kendaraan ini tidak terlibat kebut-kebutan, memang melintas. Namun demikian kita berhentikan, kita cek surat-suratnya tidak ada. Baik. Kalau dari Mas Didi sendiri, catatannya sebagai pengamat otomotif, kalau melihat penindakan terhadap mobil mewah, apakah ini sesuatu yang sudah berlangsung, katakanlah, tarik jauh ke belakang, 5-10 tahun atau rutin dilakukan, atau baru baru ini saja dilakukan? Kalau saya lihat, khususnya di jalan utama protokoler, seperti protokol, maksudnya di Semanggi dan sebagainya, memang kita lihat banyak sebelah kanan jalan itu jalur busway dilalui oleh mobil yang langsung masuk ke jalur tersebut. Cuman kita juga mengingatkan kepada khususnya pengguna atau pemilik dari kendaraan mewah seperti ini, karena dia ini kan eye catching Pak, ya dilihat oleh gampang dilihat dan ketahuan ini. Nah, sebagai pemilik harus tahu diri juga gitu kan. Ya kalau dia nggak mungkin dia ngebut di situ, itu jalanan macet, ya kan. Tapi di samping kelengkapan dari surat-surat yang ada dan juga penggunaannya juga harus dia
sopan santunnya diutamakan. Karena tertib berlalu lintas seperti safety driving dan sebagainya itu tidak terlepas dari kedisiplinan daripada pemiliknya sendiri. Ya kan? Seorang pemilik kendaraan seperti ini kan dia seorang yang punya. Ya kan? Ya kita kalau mau punya ya kita seperti padi lah, agak mendukung sedikit supaya ya mobil ini kan takut ada penjemputan sosial. Di ibu kota sendiri saja sepanjang tahun 2014 ini Polda Metro Jaya Ditlantas telah menyita 11 mobil mewah, 3 Porsche, 3 Ferrari, dan sisanya adalah Lamborghini. Masalahnya bervariasi mulai dari melanggar lampu lalu lintas hingga tak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat dan juga mobil mewah bodong atau ilegal. Nah, dari 11 mobil tersebut 6 sudah dikembalikan, 8 sudah dikembalikan pemiliknya dan 3 masih berada di tangan Ditlantas Polda Metro Jaya. 2 diantaranya berada di tempat saya berada saat ini, yakni 2 mobil Ferrari, 1 kuning, 1 hijau. Yang hijau ini adalah diduga dimiliki oleh politisi P3 yang duduk di DPRD DKI Jakarta, yakni Abraham Lunggana alias Haji Lulung, di mana mobil ini sempat membuat kehebohan, menjadi sorotan publik karena dibawa atau ditumpangi oleh Haji Lulung pada saat menghadiri acara pelantikan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan mobil mewah kerap tersangkut masalah? Apakah karena pengawasan dan penindakan yang tidak tegas terhadap mobil mewah? Lalu benarkah ada unsur kesengajaan dari pemilik mobil mewah nakal yang enggan mengurus kelengkapan surat-surat mobil mewahnya untuk menghindari pajak? Nah, saya akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang sudah berada saat ini, yakni yang pertama Kasubdit Gakum, Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono Daniel. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Dan juga pengamat otomotif Mas Didi Hardianto. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mas Didi.